Silakan Mbak, silakan masuk. Sebelum silakan dipersilakan untuk Mbak. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah ya baik ya. Tadi sebelum perjalanan ke sini ada macet kan? Ini ada Bu. Macet ya. Akhir-akhir ini ada kesibukan nggak Mbak? Ada Bu. Oh ada. Kesibukan apa itu? Kerja Bu. Oh kerja ya. Oh ya sebelum kita mulai sebelum ini adanya kita perkenalan dulu ya kami pertemuan pertama. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan nama saya Firda Maulida Zahra. Nanti Mbak bisa panggil saya Firda ya. Dan saya akan menjadi konselor Anda selama sesi konsul kita pada pagi hari. Silakan dengan siapa? Dengan Mbak Marcelina. Oh Mbak Marcelina. Kalau dipanggilnya Marcelina apa ya? Lina. Oh Lina. Oh ya sebelum kita mulai sesi konseling, saya mau nanya Mbak Lina, gimana suhu udara, suhu ruangan di sini apakah sudah pas atau Sudah pas. kedinginan? Oh sudah pas, oke. Bagaimana Mbak Lina sekarang sudah merasa relax, sudah siap kita cerita? Sudah Bu. Iya, oke. Sebelum mulai cerita, kita akan melakukan konseling ini berlangsung selama 30 menit. Apakah cukup itu Mbak Lina? Bu. Oke, seperti Mbak Lina, apa ada yang ingin diceritakan kepada saya? Iya Bu, saya ingin cerita Bu tentang orang tua saya Bu, dan pekerjaan saya juga. Bu, gini Bu, saya tuh dari kecil tuh udah disuruh harus kerja gitu Bu. Jadi dari saya SMP itu saya sudah mengikuti orang tua kerja dari SMP kelas 1. Sebenarnya sudah dari SD sih Bu, tapi SD itu kelas 6. Jadi pas masuk SMP itu saya sudah ikut orang tua saya kerja. Jadi dari mulai kerja bantu orang nyuci piring, bantu orang bersih-bersihkan rumah, pesta-pesta gitu Bu. Jadi dari situ saya sudah mulai namanya kenal dari SD itu baru mulai kenal dunia pekerjaan gitu. Lalu habis itu saya SMP saya ikut orang tua mama kerja. Masuk SMA itu saya udah bisa kerja gitu Bu. Saya dari SMA kelas 1 itu saya udah kerja di toko tapi sekaligus waktu itu kan kerja jaga toko langsung gabung dengan pekerjaan saya itu langsung gabung dengan jaga petasan dulu. Jadi pada saat itu tuh saya merasa dari yang awal saya kerja dengan orang tua saya juga tuh kayak kerja tapi hasilnya itu saya nggak merasa gitu. Jadi pada saat gaji saya dengan ibu saya itu dikasih uang kerjaan itu, nah orang tua saya itu kayak kakak saya, adik-adik saya itu mintanya ke saya, nggak minta sama mama saya. Jadi pada saat itu tuh uang saya dibagi-bagi, dikasih kakak, dikasih mama. Apalagi mama minta katanya dengan alasan kalau tuh tidak terlalu jajan terlalu banyak. Jadi kasih aja ke mama simpan. Padahal itu bukan simpan Bu, itu beli bahan-bahan masak gitu. Padahal uangnya mama saya itu ada, tapi dia nggak gunakan untuk beli bahan-bahan masak, beras, minyak goreng, bawang dan lain-lain bahan-bahan itu enggak Bu. Jadi saya merasa bahwa saya kerja juga kayak ikut mama kerja, dapatnya sama-sama, tapi harus bahagia sama kakak, bahagia sama mama. Jadi ya gitu Bu. Jadi sudah sayanya kayak sebenarnya udah nggak mau ikut juga sih Bu. Cuman dari keluarga saya itu cuman saya bisa ikut kerja Bu. Ada saudara saya juga, cuman dia itu malu ke kerja kayak gitu. Ada adik saya juga, dia juga malu juga kerja seperti itu. Ikut saya kalau nggak ada kerjaan bantu mama jualan di pasar.
kalau enggak ya ada orang panggil kerja ya saya kerja Bu, mana kerja sampai larut malam pulang atau antar pagi gitu. Jadi ya gaji itu tuh saya kayak nggak rasa gitu Bu, tiba-tiba gaji saya tuh dipakai untuk dengan alasan sebenarnya aku udah tahu Bu, itu alasannya itu aja mama mulai dari situ. Tapi saya tetap mengikuti mama kerja karena ya saya tahu bahwa yang bisa kerja tuh cuma saya Bu. Jadi yang selalu bantu mama pekerjaan rumah, di dalam rumah maupun di luar itu saya Bu. Jadi pada saat saya SMA itu saya udah ngomong sekali Bu, udah ngomong ini kenapa saya terus yang kerja, kenapa tidak ada teman kakak-kakak, adik-adik yang kerja gitu. Lalu saya mulai berpemikiran untuk harus Bu, ikut beasiswa gitu Bu. Jadi dari saya SMP kelas 1 itu saya sudah mulai dari SMA kelas 1 ya Bu. Dari SMA kelas 1 itu saya sudah mulai cari beasiswa, tapi saya tuh dapat beasiswa tapi itu untuk S2, S3 gitu Bu. Jadi kayak nanti kalau saya lulus besok saya mau kuliah di mana, kalau kuliah di Papua itu memang dapat beasiswa juga Bu, cuman kadang kayak ya gitu Bu, kurang bahwasanya kayak saya sudah berpikir lebih jauh gitu, karena kadang di pendidikan Papua juga kurang kawasannya terbuka Bu. Jadi saya cari beasiswa itu pun juga saya menginginkan untuk menghindar dari orang tua saya Bu, karena saya merasa bahwa orang tua saya itu manfaatkan saya gitu Bu. Kenapa saya saja yang disuruh kerja padahal ada adik kakak yang lain. Sebenarnya ada kakak yang lebih tua, kakak laki seorang belum. Cuman dia itu kayak kadang kalau gajian dia itu ingat kita atau kayak dia sedang marah gitu, dia nggak mau kasih gitu Bu. Jadi ya terpaksa saya dan mama yang kerja gitu. Jadi dari situ saya SMA kelas 2 juga, jadi saya mulai cari kerja, dari kerja toko, pokoknya kerja di toko kayak ruko-ruko gitu, di pasar, habis itu di toko. Itu pun juga sama Bu, gaji saya tuh kurang lebih selalu seperti itu. Kayak seakan-akan orang tua saya tuh kamu tuh hidup dengan mama, jadi harus kayak dikasih begitu Bu, tidak boleh melawan, maksudnya nggak boleh melawan sih sebenarnya, tidak kayak harus ikut kemauan orang tua. Jadi kalau tidak kasih tuh mama suka kayak bilang anak kamu tuh dibesarkan oleh saya. Jadi apa yang semua saya bilang kamu harus ikuti gitu. Jadi ya mau gimana takut dosa ya dia. Jadi saya selalu kasih, tapi kasihnya sedikit Bu, cuma tiba-tiba minta lagi Bu, kayak gitu. Adik-adik saya juga, kakak saya juga, saya sudah kasih, tapi mereka tuh kadang kayak menginginkan lebih gitu, padahal saya udah kasih. Nanti kalau saya kasih lagi, mereka minta lagi, mungkin dengan bawa alasan lain-lain, alasan tugas, alasan pokoknya ganti uang dan lain-lain Bu. Tapi saya tuh tujuannya tidak mau kasih sih sebenarnya. Kayak perasaan ini kayak kalau saya tidak kasih nanti saya dosa begitu Bu. Kan hidup dengan mama, hidup dengan adik kakak sendiri, jadi kayak mau melawan itu kayak sulit juga Bu. Nah, lalu saya dapat beasiswa
Nggak datang ke sini Bu, datang ke Jawa. Sampai sebelum beberapa bulan itu Bu, uang beasiswa saya masuk ya. Masuk itu saya senang karena dapatnya besar, jadi saya beritahu sama orang tua saya, tiba-tiba orang tua saya itu langsung kayak bilang ini, bilang itu, udah yang lain-lain lah, pokoknya kayak seakan-akan harus saya kasih gitu Bu. Jadi awalnya saya udah kasih sedikit, saya udah kasih dari telepon, udah beritahu, udah kasih, langsung mama saya tuh langsung kayak bicara seakan-akan harus kayak lebih harus besar, jangan kayak contohnya Bu ya, saya kasih 200 tapi mama saya tuh mau 500 ke atas gitu Bu, ya lebih. Jadi kayak kakak saya juga sama, kadang saya kasih seperti itu tapi maunya lebih Bu. Dia udah bilang cukup kok, nah bilang cukup tapi lewat 1 hari dia minta lagi Bu. Itu adik-adik saya juga kadang kalau mereka mau tuh kayak gini Bu, jangan telepon, tidak boleh telepon, kalau telepon harus kasih uang gitu. Jadi kayak mereka pikir saya kerja di sini, nah jadi harus telepon mereka tuh harus ada uang gitu Bu. Jadi sudah saya berpikir bagaimana saya kerja Bu. Nah kerja saya itu sempat kan ikut temen juga di kampus, ikut kerja. Nah gaji saya itu tuh saya sebenarnya kerjanya cuma ya sekejap aja karena malu ya Bu ya, bukan soal malu tapi saya tuh kerja di tempat jilbab ya Bu, harus pakai jilbab, jadi kayak saya merasa bahwa ini kayak kalian sehat atau gimana ya, jadi saya nggak ikut, cuma kerja beberapa hari aja. Nah setelah itu saya kerja di tempat kerja yang saya udah tulis lamaran ya Bu. Saya masuk jadi ini pembersih. Nah gaji saya itu juga sama Bu, saya kasih, saya tidak terlalu besar Bu, cuma 3 jutaan gitu kan. Nah saya kasih sama orang tua, mama tuh tetap betul harus kasih lebih gitu. Masa saya besar sendiri, kamu di Jawa tuh apa? Mungkin itu barang-barangnya murah kok. Kenapa tidak bisa kasih di sini gitu? Karena Ibu selalu bilang ada adik-adik yang lain, ada keponakan, jadi harus ngasih gitu. Karena saya juga mengingat, saya tahu bahwa kakak juga tuh seorang guru, tapi itu Bu, kadang dia kasih, kadang tidak. Jadi saya berpikir di situ harus kasih gitu. Tapi di satu sisi Bu, saya tuh kayak merasa dimanfaatkan gitu Bu. Sampai sekarang udah semester 5 ini saya kerja juga, sampai saya tuh kadang tidak kerja tugas, tidak tidur, sampai ngantuk-ngantuk di kelas, nggak bisa fokus gitu Bu. Sebenarnya udah mau riset semua Bu, cuman saya rasa mungkin dalam bulan ini mungkin saya berhenti dulu itu dalam ceritanya Bu. Oke, jadi dari yang Mbak Lina ceritakan tadi, yang saya dengar bahwa Mbak Lina itu dari sejak SMP sama SMA, bahkan kuliah juga sekarang sudah bekerja ya. Berarti waktu SMP dan SMA berarti Mbak Lina itu bekerja sembari sekolah juga, apakah betul begitu? Oh iya, jadi Mbak Lina itu sejak SMP, SMA hingga sekarang berkuliah itu ini ya sama bekerja ya sembari menempuh jenjang pendidikan seperti itu. Dan di SMP dan SMA Mbak Lina itu istilahnya ikut berpartisipasi dalam menopang dan membantu finansial keluarga seperti itu. Dan juga Mbak Lina ini ternyata dalam membantu ini ada rasa keterpaksaan karena gaji yang telah diperoleh Mbak Lina itu semuanya digunakan untuk keluarga gitu, untuk ibu, kakak, adik-adik gitu. Bahkan Mbak Lina itu tidak sempat untuk menggunakan uang tersebut untuk diri Mbak Lina sendiri ya, sehingga kayak Mbak Lina merasa kalau Mbak Lina itu dimanfaatkan oleh keluarga untuk membantu mencari kebutuhan keluarga seperti itu. Saya paham apa yang Mbak Lina rasakan. Pasti
pasti rasanya berat sekali ya untuk dan Mbak Lina juga tadi sempat karena tidak kuat akan tekanan itu, Mbak Lina akhirnya mencari beasiswa kemanapun agar bisa keluar dari Papua seperti itu. Ya, keluar agar jauh dari keluarga. Tapi ternyata walaupun Mbak Lina sudah berada di Jogja, sekarang ini di Jogja, keluarga terus menghubungi Mbak Lina melalui telepon untuk tetap mengirimkan uang dari hasil kerja. Seperti itu. Bagaimana perasaan Mbak Lina ketika menghadapi situasi itu? Ada kecewa, marah, kecewa sama marah sih Bu, marah sama diri sendiri juga. Perasaan kecewa terhadap siapa? Kecewa sama orang tua, kenapa saya saja Bu, karena ada kakak yang lebih besar dibandingkan saya. Ada perasaan marah kepada siapa? Marah sama mama, mama, kakak, adik-adik. Jadi Mbak Lina merasakan marah dan juga kecewa terhadap orang tua dan juga tiga-tiga yang kurang membantu Mbak Lina dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau misalnya kita hitung dari skala 1 sampai 5, 1 itu yang paling rendah, masalahnya dan kelimputan yang paling tinggi. Menurut Mbak Lina, seberapa berat Mbak Lina menghadapi masalah tersebut dari 1 sampai 5? 4 ya Bu. 4, cukup tinggi ya. Oke. Sebelumnya bagaimana hubungan Mbak Lina dengan keluarga, terutama dengan ibu dan kakak? Sebenarnya hubungannya baik-baik saja Bu. Cuman kalau saya beritahu gaji, karena kan awalnya saya belum kasih tahu ya tanggal gajinya itu apa, tapi karena saya berpikir seperti itu, jadi mereka udah tahu nih tanggal gajinya, pasti mereka minta. Nah jadi saya itu biasa kalau kadang saya udah gajian udah beberapa hari itu, langsung saya beritahu. Kayak bodohnya saya di situ Bu, kayak nggak bisa sih lihat orang tua tuh kayak minjem uang atau minta makan di saudara atau apa gitu, jadi kayak takutnya dibicarakan, dicerita-cerita, nggak tahu ya pemikiran orang lain, saudara pun bisa diceritakan gitu Bu. Jadi kayak saya juga kayak takut, mending saya kasih daripada orang tua saya minjem atau minta saudara, kadang saudara juga boleh menceritakan, jadi ya udah Bu, saya beritahu. Setelah Mbak Lina bercerita tadi, saya menemukan beberapa yang sesuatu yang bertolak belakang. Tadi Mbak Lina mengatakan kalau Mbak Lina tidak ingin memberitahukan kepada keluarga, tapi di sisi lain kalau misalnya tidak diberitahukan kepada keluarga, nanti keluarga itu takutnya bisa minjam-minjam ke orang seperti itu ya. Dari perbedaan itu sebenarnya apa yang Mbak Lina inginkan? Sebenarnya yang saya inginkan nggak, apa yang saya kasih tuh ya cukup begitu Bu. Karena kalau maksudnya maunya saya itu saya kasih itu cukup gitu loh, karena harus memikirkan saya juga, baru ini bukan rumah pribadi, ini kos, jadi kadang bayar, kadang tidak gitu, jadi ngerti aja seperti itu, maunya ngerti. Jadi Mbak Lina itu ingin keluarga, terutama ibu ya, ibu itu ingin mengerti keadaan Mbak Lina di sini, kalau Mbak Lina itu juga membutuhkan kebutuhan pribadi seperti mungkin membayar kos, kebutuhan makan, kebutuhan kuliah, gitu. Oke. Oh ya, berarti Mbak Lina menginginkan agar ibu Mbak Lina itu menghargai Mbak Lina ya, dan lebih mengerti kondisi Mbak Lina saat ini.
tadi Mbak Lina juga mengatakan bahwa Mbak Lina ini ingin membantu keluarga, tapi di sisi lain Mbak Lina juga tidak ingin gitu untuk merasa dimanfaatkan atau merasa harus berkorban lebih banyak. Sebenarnya dari yang tadi Mbak Lina katakan itu apa sih yang Mbak Lina inginkan? Saya inginkan, Iya, tadi Mbak Lina mengatakan kalau Mbak Lina itu merasa terpaksa ya kenapa, tapi Mbak Lina juga di sisi lain ingin membantu gitu. iya Bu, maksudnya keinginan saya membantu ya Bu, tapi di satu sisi harus dimengerti Bu. Iya, oh jadi Mbak Lina ini menginginkan kalau Mbak Lina itu membantu sesuai kapasitas sendiri dan kemampuan diri ya, tidak dilebih-lebihkan gitu ya. Tidak kayak kalau misalnya Mbak Lina masih segini, berarti ya Mbak Lina bisa ngasihnya segini gitu ya, nggak bisa lebih karena kan sisa dari gajinya itu untuk kebutuhan Mbak Lina sendiri ya begitu ya. Dari tujuan konseling Mbak Lina hari ini, apa yang Mbak Lina inginkan? Saya inginkan untuk mengatur mengatur keuangan saya Bu, karena ya itu Bu, karena berbicara dengan orang tua, kakak, adik gitu. Sebelumnya sudah pernah belum mengatakan kepada ibu kalau tentang kayak pengeluaran Mbak Lina gitu di apa ya di Jogja sini? Sudah Bu, sampai marah-marah, baru dia cerita ini bukan di rumah pribadi, ini di tempat yang besar dan kos juga mahal, kadang kita diterima, kadang kita tidak diterima gitu. Apalagi kan gitu Bu, di Jogja sini tuh kita orang Papua yang cari kos itu tidak diterima gitu Bu. Jadi ya kalau dapat kos itu kita udah semakin cukup bersyukur juga Bu. Jadi kayak mau keluar juga mau cari kos murah kayak setengah mati juga Bu. Jadi harus mengerti keadaan saya juga, karena kos yang saya dapat juga itu ya syukur-syukur biar kosnya besar, pembayarannya besar juga, tapi saya cukupkan karena saya mau cari kos di mana gitu Bu. Jadi itu Bu. Tadi bagaimana respon ibu Mbak Lina setelah mendengar keluhan tersebut? Malah bilang, itu kan kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Ya ini memang visinya kayak gitu. Nah, jadi memang saya tuh bilang, coba cari kos yang lain yang lebih murah. Dia mau cari di mana? Kalau orang udah udah nggak diterima itu mau kita cari syukur-syukur orang terima kita gitu. Emang makanannya juga murah-murah, bagus. Makanya Mama bilang di sini kan murah-murah, tapi nggak dari Indonesia itu murah, tapi kayak saya rasa 1 juta itu kayak 100 gitu. Ya, jadi 1 juta itu terhitungnya sedikit ya kalau di kota besar seperti ini. Saya paham apa yang Mbak Lina rasakan. Saya juga saat ini kebetulan juga apa ya merantau. Jadi saya konselor di sini juga saya asalnya dari Jakarta Mbak. Dan memang kalau dari harga juga cukup berbeda ya. Saya di sini juga benar-benar istilahnya sama-sama bertahan hidup ya, kayak mencari uang. Dan ya menurut saya Mbak Lina itu hebat. Yang perbedaan dari kita berdua adalah Mbak Lina itu bukan hanya menghidupi diri sendiri, tapi juga menghidupi keluarga di sana. Sedangkan saya cuma menghidupi diri saya sendiri di sini. Jadi saya rasa Mbak Lina ada baiknya tetap menghargai diri sendiri ya. Saya lanjut. Tadi yang Mbak Lina pernah ceritakan, Mbak Lina bahwa Mbak Lina itu ingin membantu keluarga, tapi tidak ingin dengan mengorbankan diri sendiri. Mbak Lina juga adalah perasaan terpaksa
karena juga keinginan keluarga juga cukup tinggi ya, sehingga kayak Mbak Lina merasa berat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, apa jika misalnya kita lompat ke 5 tahun ke depan, apa yang ingin Mbak Lina menjadi seperti apa? Sesuatu yang Mbak Lina inginkan, tidak ada keterpaksaan, tidak ada pengorbanan, apa yang Mbak Lina inginkan menjadi seperti apa? Saya ingin keluar Bu. Saya ingin jauh dari sini karena saya merasa bahwa ini dekat sekali Bu, dekat dengan orang tua, jadi masih terdekat, masih komunikasi. Jadi saya ingin selesai kuliah itu, saya ingin menjadi beasiswa lagi, ingin kuliah di luar Bu. Ya saya tidak ingin, karena saya tahu bahwa saya pulang, saya selesai sekolah, selesai kuliah di sini, saya pulang ujung-ujungnya pasti saya terus Bu. Jadi dalam perkuliahan seperti ini, dalam pekerjaan seperti ini, saya selalu mencari informasi beasiswa gitu Bu. Ya tentunya saya sudah mendaftar, jadi tinggal tunggu aja Bu. Menurut saya itu merupakan langkah yang bagus ya. Nanti niatnya Mbak Lina sekarang sedang berkuliah S1 atau S1? Niatnya mau berkuliah sampai S2? Iya Bu. Oh, hebat sekali, keren. Jadi berarti Mbak Lina menginginkan 5 tahun ke depan nanti kalau Mbak Lina itu ingin tidak mau berhubungan lagi dengan keluarga karena takut untuk diminta-minta orang lagi seperti itu. Kalau saya simpulkan berarti Mbak Lina ini menginginkan sebuah arti nama kebebasan ya, kayak bebas dari rasa tanggung jawab terhadap keluarga gitu, ingin bertanggung jawab terhadap diri sendiri saja gitu ya. Kalau saya boleh tahu dari Mbak Lina sendiri, apa arti kebebasan? Kebebasan itu ya yang nggak bekerja Bu, nggak bekerja ya, orang tua membeli dari kita makan, ini kan ada dari beli makan, bayar kos, tapi ya di satu sisi karena orang tua saya tahu bahwa kami dapat beasiswa, jadi ya orang tua saya tidak sampai lebih motivasi. Kalau kebebasan itu saya ingin seperti teman lain ya Bu ya, bisa bebas, bisa jalan-jalan kemana, bisa beli apa yang mereka suka, apa ya, bisa jalan-jalan, juga bisa wisata gitu Bu. Jadi saya juga di sini tuh saya belum pernah jalan kayak wisatawan atau gitu Bu, karena saya merasa kalau jalan itu membuang-buang uang dan membuang waktu juga Bu, karena ya itu Bu, kalau uang saya habis sebenarnya saya mau mencari siapa gitu. Jadi saya selalu berpikir bahwa kalau ada lebih, kalau price ada lebih ya jalan, tapi kalau enggak ya saya harus bertanggung dengan uang tersebut. Saya juga mau ingin seperti teman-teman lain, bisa duduk di kafe, bisa jalan-jalan, bisa nongkrong dengan teman. Pokoknya uang itu mereka gunakan dengan seperti itu. Jadi kenyataannya Mbak Lina ini berarti sekarang merasa bahwa Mbak Lina ini masih bebas ya. Karena kan kalau mau pergi juga bingung gitu dengan uang yang mungkin pas-pasan gitu ya. Kayak apalagi uangnya juga ya tentu untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga sama, jadinya uangnya kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja ini ya masih kurang, apalagi berpikiran ingin jalan-jalan, ingin mungkin nongkrong bersama teman, ingin membeli apa yang sebenarnya Mbak Lina inginkan seperti itu. Sebelumnya sudah Mbak Lina sudah menyampaikan apa yang Mbak Lina inginkan itu kepada ibu atau kakak sebelumnya? Sudah Bu, saya sudah sampaikan yang mereka bilang itu kenapa kasih tahu, kenapa beritahu. Tapi yang saya beritahu karena saya tuh takut yang kayak gitu, yang tadi saya bilang orang tua minjem gitu. Karena kan pernah kejadiannya bilang
orang tua saya itu minjem tapi udah dikembalikan. Nah kakak saya itu kan wisudanya di Jayapura ya, Papua Jayapura. Nah orang tua saya tuh minjem sama temennya. Nah, jadi pada saat orang tua saya pinjam itu kan udah diganti, kakak saya udah kerja udah diganti. Cuman teman ibu saya itu tuh, mama saya itu tuh langsung kayak kamu itu saya yang biayain, saya yang kasih uang, mama saya belum ganti. Nah itu padahal mama saya tuh udah bilang loh, sudah diganti itu depan mata dia, udah bicara beberapa mata di situ, tapi dia tetap ngomong bahwa apa namanya uangnya udah diganti, padahal mama saya bilang uangnya udah diganti. Nah dari situ saya kayak saya ini kuliah di tempat jauh loh, kayak oh iya betul juga, kayak kemarin itu kejadiannya sama kakak saya. Jadi saya tidak mau seperti itu. Karena nanti di cerita-cerita sama orang lain bahwa itu sudah kerja jadi betul tapi tidak pernah ingat bantuan atau apa gitu. Mereka laporkan dengan itu. Jadi sudah ada masalah. Iya. Ini nggak orang luar dari sana. Oh ya, tadi saya mendengar kalau tadi mungkin ada ketidaksesuaian. Jadi Mbak Nina menginginkan pemberiannya ini bebas, ingin kabur, ingin berhubungan dengan orang tua. Tapi di sisi lain, Mbak Nina mengatakan kalau Mbak Nina sebenarnya ingin membantu orang tua. Jadi bagaimana ini? Ya itu tuh saya ingin dimulai aja. Jadinya mungkin apakah Mbak Nina menginginkan kebebasan, juga pemahaman agar orang itu lebih paham tentang keadaan Nina. Tapi Nina sendiri sebenarnya masih ingin berhubungan dengan keluarga, ingin membantu-bantu juga, tapi dengan kadar sesuai kemampuan diri. Jadi mungkin keinginan Mbak Nina adalah bukan untuk kabur atau menghindar, tapi ingin membantu sesuai dengan kemampuan Mbak Nina, dan Mbak Nina ini agar ibu Mbak Nina itu menerima, menerima, memahami apa yang sedang Mbak Nina hadapi. Menurut Mbak Nina, agar kita mencapai hal itu, agar setidaknya ibu Mbak Nina itu bisa memahami tentang kondisi Mbak Nina, dan Mbak Nina juga bisa membantu sesuai kemampuan, tidak perlu kayak sampai harus semuanya habis uangnya itu untuk itu bagaimana? Oh ya, saya mau lihat bagaimana caranya kita bisa mencapai keinginan yang Mbak Nina sebutkan tadi. Mbak Nina menginginkan kalau Mbak Nina itu ingin membantu keluarga, tapi sesuai kapasitas sendiri, dan Mbak Nina ingin dipahami oleh orang tua kayak ibu aku cuma bisa ngasih segini, dan kayak pengen itu aja uang segitu, kayak gak perlu harus habis gitu, kayak menghabiskan gaji Mbak Nina, sehingga kebutuhan pribadinya juga nggak kayak gitu, biar biasa kebutuhan. Udah sih Bu, udah sempat juga. Cuma yang mau gimana Bu, saya tuh kayak di depan kayak gitu Bu, kalau udah apa namanya kayak dibilang kamu ganti darah, tapi saya merayakan kamu sakit gitu, harus membahas sakit, lalu kamu mau pilih dengan saya gitu. Nah biasanya dibilang gitu. Jadi saya tuh kayak oh iya juga ya, mama sudah tinggal sendiri, habis itu kita buat mama seperti itu tuh kayak rasanya saya juga yang mau marah, tapi kayak mau emosi, mau kayak segala macam campur aja Bu. Jadi kayak ya udahlah, itu kemampuan orang tua ya ikut saja, takutnya ya gitu dosa. Tadi ya sebenarnya dari sudah pernah mencoba yang untuk mengkomunikasikan kepada ibu, namun ibu itu seperti menggambarkan seorang anak untuk berbakti kepada Nina. Untuk kalau misalnya ibu sudah melahirkan, berarti kamu harus membalas budi seperti itu ya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai dari diri Mbak Nina? Ya,
bagaimana caranya agar Mbak Lina tidak terlalu mengorbankan kebutuhan keuangan. Tadi sebenarnya Mbak Lina sudah menyebutkan caranya itu dengan bisa loh dengan cara tidak memberitahu ya kepada ibu. Nah, itu. Apakah ini bisa dicoba lagi? Bisa. Ibu sudah tahu belum gaji apa ya, setiap gaji per bulan itu keluar pas bulan kita sudah tahu belum? Itu bisa mungkin Mbak Lina manfaatkan untuk jangan terlalu memberitahu kepada orang tua seperti itu. Itu coba ya. Jadi nanti Mbak Lina tetap bisa kok untuk membantu keuangan keluarga, tapi nanti harganya itu akan sesuai, jadi kayak masih bisa untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti itu. Apakah Mbak Lina setuju? Setuju kok. Ya, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah cukup? Ya. Bagaimana kalau untuk pertemuan selanjutnya kita merencanakan untuk tindak lanjut bagaimana hal tersebut diterapkan dengan cara Mbak Lina tidak memberitahu terlebih dahulu gitu ya kepada ibu. Ya, seperti itu. Mau di hari apa pertemuan? Hari Rabu Hari Rabu di jam berapa? di jam 7 pagi. Di jam 7 pagi. Alhamdulillah saya kosong. Nanti Rabu di jam 7 pagi. Untuk sesi konseling hari ini saya akhiri ya. Terima kasih Mbak Lina sudah mempertemukan dengan saya. Saya sangat bangga untuk apalagi Mbak Lina sudah bertahan sejauh ini sampai di tahap ini. Terima kasih Mbak Lina, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dulu. Sama.